malam. Selamat malam. Salam. Malam ini kita akan membahas soal proses pembisnis ya, bisnis pemula, pengusaha pemula. Itu ada 3 poinnya, 3 poin kesuksesan. Pertama yaitu mental. Mental untuk pengusaha yang lagi awal ya itu mental, karena kalau pengusaha itu ya bukannya yang apa ya, lebih ke sikap dulu ya gitu, bukan orang yang rata-rata, maksudnya kayak karyawan atau yang gimana ya. Kalau pengusaha itu emang berani tidak digaji, berani tetap bertahan di saat terpuruk, berani mengambil tanggung jawab gitu. Itu pertamanya mental ya, lebih ke attitude, pertama mental. Terus yang kedua itu sikap kepada mentor. Untuk sukses itu kita perlu mentor yang emang bisa membina kita dan kita bisa menerima apa kata mentor. Karena mentor sendiri itu udah lebih dibilang tuh banyak makan garam ya, gitu, banyak pengalaman gitu. Jadi apapun yang disampaikan ke mentor itu harus kita terima ya. Terus yang ketiga itu sikap terhadap diri sendiri. Gimana ini sikap terhadap diri sendiri itu maksudnya yang dimaksud di sini itu buat reward gitu. Jadi kalau kita seandainya bulan ini nih target kita 15 juta. Itu kita nyampe 15 juta gitu. Bikin ribet kita. Aku pengen nonton bioskop gitu kalau dapat 15 juta ini gitu. Cuman kalau seandainya nggak dapat 15 juta ini juga kita maksudnya buat hukuman diri sendiri juga gitu ya. Maksudnya tuh biar semangat kita ada gitu. Ribet ada, hukuman juga ada gitu. Di sini dinamakan apa ya? Saya nggak bisa bahasa Inggris, cuman stress punishment gitu ya mungkin ya. Lebih ke situlah gitu. Jadi hukuman buat kita kalau nggak mencapai reward 15 juta itu ya aku nggak jadi nonton bioskopnya gitu. Jadi di sini untuk pengusaha pemula yang mau sukses tuh yang saya tahu sih dasarnya aja itu ada 3 poin, yaitu mental, sikap kepada mentor, dan sikap kepada diri sendiri ya. Cukup ini aja, semoga bermanfaat, bukan ilmu, tapi ini cuman pengetahuan yang dasar-dasar saya ketahuin aja ya. Cukup sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren ya. Kasih virtual tepuk tangan dulu buat Mbak Lastri. Keren ya, tolong dikondisikan ketika sudah jawab salam itu langsung di mute ya. Jadi biar suaranya nggak berdering kemana-mana. Baik, sudah keren loh. Saya catat apa materinya tadi. Itu keren ya. Dan saya catat juga beberapa sikap atau juga kata-kata, ada kata sampai 8 kali kata ya. Di awal sudah nggak apa-apa ya, masih ngeblank atau mungkin juga belum percaya diri dan ekspresinya masih sekedar membaca. Kerennya adalah apa? Berani untuk yang pertama kali praktek ya, keren. Dan materinya daging semua. Yang pertama adalah mental, sikap mentor, dan juga sikap kepada diri sendiri. Keren banget ini. Itu kalau dilakukan, keren. Ada namanya punishment dan reward. Itu punishment dan reward kalau kita lakukan, itu keren. Saya jabarkan sedikit ya Mbak Lastri ya. Jadi kalau misalnya kita punya target, maka target itu harus ada 2, punishment dan reward. Ketika tercapai, harus bagaimana? Kalau targetnya tercapai, saya akan nonton bioskop sama keluarga.
Ketika tidak tercapai, saya cuma nonton TV di rumah saja. Begitu. Jadi harus ada poin-poinnya. Jadi detail, secara detail, ya kan? Kalau nggak tercapai, maka nonton di rumah saja. Atau mau begini, kalau tercapai rewardnya, saya mau makan di restoran yang sekali makan satu menu 200.000. Wah, kalau nggak tercapai, cukup makan ikan asin saja di rumah. Ya, itu silakan. Punish and reward-nya itu sesuai dengan teman-teman sendiri lakukan. Apa punishment-nya, apa reward-nya. Kata saya Bu Neng nih ya. Bu Neng, misalnya kalau bulan ini omsetnya sampai 200 juta, maka saya akan undang anak yatim 100 orang begini. Kalau nggak tercapai 100 juta, saya akan undang anak yatim 150 orang. Begitu. Nah, itu juga bisa punishment and reward ya. Jadi punishment and reward. Jadi penting. Oke ya? Oke, keren, sudah keren. Oh, ada Mbak Anti baru hadir ya. Mbak Anti baru hadir. Baik. Silakan siapa yang kedua untuk praktek di public speaking-nya. Langsung. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Binti Dwi Rosida. Oke teman-teman, silakan kasih virtual jempolnya dulu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Silakan Mbak Anti. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini sedikit mau share tentang apa sih yang dibutuhkan seorang pebisnis itu, yang dibutuhkan apa saja kayak gitu agar kita menjadi pebisnis yang sukses. Yang pertama yaitu niat. Jadi niat di sini niat dalam diri kita ataupun niat untuk niat yang kuat dalam diri itu untuk apa namanya motivasi yang terkuat dalam diri kita kayak gitu. Jadi niat yang baik dan niat yang lebih luas kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu ilmu. Ilmu ini sangat dibutuhkan bagi para pebisnis. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja. Bisa dari kulwa, bisa jadi dari seminar, ataupun bisa jadi dari buku, kemudian dari kita ikut seminar, training, kayak seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita butuh mentor. Kenapa kita butuh mentor? Karena sebagai konsultan bagi kita. Jadi untuk perkembangan bisnis kita, kita harus punya mentor yang membimbing kita untuk konsultasi tentang bisnis kita. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus punya tim penjualan. Nah, tim penjualan ini sangat penting juga karena itu nanti akan masuk di faktor kali bagi bisnis kita, dan itu juga akan menciptakan kita, menjadikan kita menjadi leader yang tangguh, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, kita harus punya target. Target omset, target, misalkan kita punya tim penjualan berapa targetnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus virtualnya, plus virtualnya buat Mbak Binti. Mana virtualnya? Applause virtual. Mbak Rosnita, plus virtual. Nah, sudah mulai leleng ya antara tangan sama ya. Baik, sudah keren Mbak Binti ya. Saya sudah catat semua dan saya rinci satu persatu. Tidak sampai 5 menit, baru nyampe 4 menit.
dan kata E-nya sudah sampai 17 kali. Selamat. 17 itu kalau kita goreng bisa dibagi sama rata-rata ya. Tidak apa-apa. Kalau Mbak Lastri tadi sudah 8 kali ya. Sudah ada dan ternyata begitulah namanya berbicara. Ketika datanya sudah dihafal dan kemudian hilang, tak tahu kemana, terus mau nanya siapa. Padahal yang pendengarnya sudah banyak. Sudah nungguin mau catat. Ini kok dari awal sampai terakhir judulnya adalah pebisnis. Tangguh. Oh, judulnya adalah Nah, begitu. Ya. Jadi kalau biar nggak banyak E-nya, saran itu diam. Diam. Contohnya kita mau menjelaskan tentang pebisnis tangguh, ya 4 kriteria pebisnis tangguh. Pertama adalah niat. Niat itu penting. Nah, ketika bingung, diam dulu. Nah, tapi diamnya jangan lama-lama. Niat itu jadi terbiasa ya. Ngeplay ini. Habis baru adiknya apa? Apa namanya? Itu tuh ketahuan ya. Jadi dan apa namanya padahal nggak dihafal dalam public speaking, tapi keluar dengan sendirinya. Karena apa? Membiasakan terbiasa. Baru pegang mic ya, baru pegang mic. Assalamualaikum, coba asik nggak? Diwarnai dengan hostnya sudah keren, MC-nya sudah keren. Baiklah, ya kan? Kita akan dengarkan pembicara yang kedua. Pembicara internasional yang sudah melalang buana, sudah 17 negara. Kita panggilkan Binti Bir Rosida. Datang tepuk tangan. Pegang mic. Mbak Bintinya gemetar. Belum ngomong salam, ya kan? Sudah bingung. Ternyata mic-nya, sound-nya bunyi nying, langsung hilang ngeblank datanya. Belum assalamualaikum. Akhirnya setelah tangannya gemetar, dengkulnya ikut gemetar. Dung 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 dung. Dengkul kirinya ikut gemetar juga. Akhirnya pingsan. Ya Allah, ini gimana? Kata hostnya, aduh, untung dia ini, Masya Allah, gimana? Nggak mungkin hostnya, saking hebatnya hostnya, baik, karena Mbak Binti saking semangatnya, kita akan selingan dulu. Jadi host itu juga harus bisa menghidupkan suasana. Jangan sampai hostnya panik. Ya Allah, kenapa Mbak Binti di sound-nya? Kenapa Mbak? Tolong peserta sini. Kabur semuanya peserta itu. Masya Allah. Ya. Jadi harus bisa memberikan ekspresi. Pokoknya harus ada data 1.000, 2.000 data itu harus ada. Ya. Baru lihat yang pertama niat. Yang kedua ilmu. Nah, itu hanya berbicara, harus bisa marah, harus bisa mengekspresikan ini lagi bahagia, harus mengekspresikan ini lagi sedih, ya. Nah kalau tadi Mbak Binti enggak, dia lagi mengekspresikan ngomong sama diri sendiri. Jadi niat, berdua itu ilmu. Ya itu aja sih sedikit. Saya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Mendengarnya? Waalaikumsalam. Selesai. Jadi kalau misalnya ada muridnya, pesertanya yang tidur, jangan salahkan peserta, tapi salahkan siapa yang berbicara. Nah, itu penting. Ya kan? Jangan nyalin peserta, dasar anak, banyakkan makan, tidur dulu. Padahal dia sendiri nggak bisa ngomong. Nah, makanya penting. Tapi nggak apa-apa, Mbak Binti sudah keren, sudah bagus. Niat, ilmu, mentor, dan target. Sudah keren ya. Nanti diekspresikan juga dengan tangannya juga, ya. Ini saya nggak tahu tangannya megang apa megang pisau atau sendok, begini aja dia. Oke, yang pertama niat, yang kelihatan, jadi harus diekspresikan, ya. Kalau bisa tangan ekspresikan. Yang pertama itu niat. Nah, sambil senyum.
yang kedua adalah mentor. Jadi harus ada namanya bahasa persuasive voice, ya. Bu Neng mungkin belum tahu karena kemarin belum sempat hadir, ya. Jadi ada namanya persuasive voice. Persuasive voice adalah persuasif suara-suara yang membuat orang itu menjadi penasaran. Dalam bahasa Inggrisnya adalah apa? Rayuan, suara rayuan. Suara ajakan yang itu dari hati. Contoh ya, misalnya yang terakhir adalah tentang target. Ya kan tadi Mbak Binti tentang niat, ilmu, mentor. Dan jangan lupa teman-teman, yang keempat. Nah, yang keempat begini. Jangan begini. Jangan lupa ya teman-teman, yang keempat. Nah, ngomongnya 4 ini 1. Ya kan? Nggak bisa. Harus yang keempat. Nah, begitu. Yang pertama, itu adalah niat. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, mentor. Yang keempat adalah, oke, ada 4. Nah, coba 4 ini 2. Orang yang visual, maka dia tidak mau mendengar penjelasannya, tapi dia mau melihat. Pas orang visual begini. Yang keempat, oh bohong. Ngomong 4 tangannya loro. Ya kan, wah nggak benar ini. Orang visual. Tapi kalau orang auditori, bodoh amat. Yang keempat, ini nggak dilihat. Tapi apa? Didengar. Oh, betul. Itu auditori. Tapi kalau yang kinestetik, pendengar yang kinestetik, dia dengan gerakan-gerakan. Kalau pendengarnya diam kayak batu, ya kan kanan kirinya, kaki kanan kirinya dipaku, mic-nya begini doang. Orang kinestetik, ini patung ngomong apa, ini kayak sama aja kayak boneka di saya. Tuh pencet ngomong begitu aja. Orang kinestetik, tapi kalau kinestetik apa? Banyak gerakan, ya, gerakan. Jadi ingat ada 4. Nah, makanya harus ada faktor pengulangan, ya. Faktor pengulangan. Baik, sebelum saya lanjutkan satu orang lagi, atau mungkin yang mau juga silakan, nggak apa-apa. Perhatikan, kita harus bisa menyesuaikan antara ucapan dan gestur ya. Oke ya, coba dengar ya, lihat ya praktek saya. Perhatikan, kalau ucapan normal, kalau saya sebut gajah, ini games lagi ya. Ketika saya sebut gajah, maka katakan dan ekspresikan gajah besar. Ya, dengan suara jangan nih, gajah besar. Ah, itu nggak bisa. Oh, berarti gajahnya besar tapi lemah itu. Ya kan? Coba, ketika saya katakan gajah, maka besar. Ya. Ketika saya katakan semut, bilang apa? Kecil. Oke? Ini yang normal. Yang normal. Oke. Karena nanti yang abnormal, nanti ada saya ajarkan. Oke ya? Siap? Kalau mendengar instruksi saya dan visual saya, katakan chat virtual jempolnya. Oke ya. Oke, tangannya ya. Coba tangannya. Tangannya harus terlihat ya. Ya, terlihat maksudnya biar apa? Biar ketahuan ekspresinya. Kadang nggak terlihat, gajah besar, semut besar. Ketemu anak-anak, mak, gajah sama semut sama besarnya ya. Lu beda deh, Pak. Gajah itu besar. Semut itu besar. Nah, kecil. Nah, begitu nanti. Oh, nggak bisa. Itu nggak menerima. Kalau anak-anak itu polos. Iya, Toma. Besar kecil kok sini sama aja. Nah, perhatikan. Ini juga mempengaruhi ya. Oke, siap? Hitungan ketiga. Oke, hitungan ketiga. Siap ya? Ya, Mbak Oppo, Alima mau ngapain nih sudah begini? Oke. Oh. Oke ya, siap ya? Siap? Siap semuanya ya. Tolong di-mute semua. Maaf kok. Oke. Maaf kok sambil nemenin anak. Take one. Oke. Take one. Kita dengar ya. Siap ya? Siap. Ketika saya katakan gajah, maka ekspresikan
dan ucapkan. Tangan satunya megang HP, Coach. Nanti lain kali kalau emang belum ada kayak begini nih, ya. Saya lepas kalau nggak ada ini nih untuk HP nggak apa-apa. Nanti ditaruh ya, dibiasakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau emang tanya megang HP. Nanti gajah besar nggak apa-apa ya. Coach nggak kelihatan gambarnya. Terlihat ya? Oke, terlihat. Siap? Siap ya? Sendiri, Coach. Oh, sendiri. Baik ya. Ya, hitungan ketiga. Saya akan sebut gajah atau semut. Ingat ya, saya akan sebut gajah atau semut. Ini biar, oke. Mbak Husnul, mau ngapain Mbak Husnul? Harus siap semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Gajah. Besar. Ada bilang gajah besar. Itu bukan besar, pusing. Ya, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Semut. Oke. Ya. Oke, semuanya di mute. Jadi nggak usah bersuara, semuanya di mute ya. Semuanya di mute. Oke ya, perhatikan. Oke ya, saya ulangi lagi. Gajah besar, semut kecil. Oke, ya. Nah, sekarang itu yang normal, itu sudah biasa. Saya lagi, ya oke, 1, 2, 3. Semut. Ulangi. Mbak Yuni bingung, semut begini. Nggak sadar. Semut ngapurone. Perhatikan, kita nih tangan kita nggak sadar. Ya, ngendaliin tangan aja sama ucapan tidak bisa. Apalagi mau mengendalikan orang lain. Nah, ini ya. Perhatikan, ya, perhatikan. Ya, harus coba tanya sama tangannya. Hei tangan, kalau misalnya ngomong gajah, ya ekspresikan besar ya. Nah, begitu. Ya. Hei tangan, kalau saya ngomong semut, ekspresikan kecil ya. Ngomong juga sama mulut. Hei mulut, ketika saya ngomong besar, juga ekspresikan besar ya. Nah, gitu ya. Jadi harus bisa mengekspresikan. Oke, saya ulangi. Ini penting. Oke. 1, 2, 3. Semut. Oke. Gajah besar. Disuarakan nggak apa-apa, tapi jangan di zoom. Suarakan sendiri ya. Suarakan sendiri ya. Saya terdengar kok ya. Baik. Sekarang itu yang normal. Nah, sekarang saya buat yang tidak normal. Ketika saya bilang gajah, teman-teman katakan gajah kecil. Nah, ketika saya bilang semut, semut besar. Oke, siap? Siap? Ini yang anormal. Kalau anormal aja bisa, apalagi yang normal. Oke, siap? Yang normal aja bisa, apalagi yang new normal. Siap ya? Oke, perhatikan. Oke, semuanya. Awas tangannya. Oke, jarinya di ini dulu, dicekek dulu. Kita cek jarinya apakah jempol semua atau kelingking semua ya. Baik. Oke, sekarang saya praktekkan ya. Baik. 1, 2, 3. Gajah kecil, semut besar, semut besar, gajah kecil. Mak udah gila ya, Mak? Udah stres ya, Mak? Besoknya ditanya sama anaknya. Mak, kalau gajah besar apa kecil? Gajah kecil, kata anaknya. Ngomong ke adeknya. Dek, iya. Ibu kenapa? Katanya. Nggak tahu tuh, habis belajar malam-malam itu ngomong sendiri, ya kan bahas sendiri, itu akibatnya begitu. Karena bapaknya juga nggak milenial, gaptek, kata ibunya.
boleh kamu itu apa namanya zoman itu katanya. Nah, jadi zombie katanya ya kan. Ngajarinya nggak benar. Perhatikan. Tuh, sudah ditanya. Kok itu tanya, kok semut besar, Bu? Masya Allah. Maafkan ya, Nak. Ibu lagi belajar nggak normal. Kalau hidupnya normal, nanti biasa-biasa saja. Ingat bahwa leader itu harus menggila bisnisnya, menggila targetnya, menggila cita-citanya. Tapi nggak gila beneran. Menggila positif. Ya, jadi lakukan orang lain yang tidak lakukan. Targetkan orang lain yang tidak targetkan. Mimpikan sampai dibilang kamu tuh mimpi. Ya, mau target besar. Karena sudah terjadi. Ada kejadian, alhamdulillah, salah satu di batch 1, ya, itu namanya Mbak Asi, itu dia distributor, senior distributor, dan ingat betul, dia curhatnya, Coach, saya malu, Coach, masa dia pakai motor, terus di orang, laki saya cuma pakai kolor doang, jualan sapu, dia pakai motor, malu, dan sekarang apa yang terjadi? Yang tadi menghina, yang tadi mencaci maki, akibatnya sekarang sudah mau ikut. Ya, jadi harus bisa yang abnormal. Oke? Sekali lagi, ekspresikan ya. Tolong sekali lagi perhatikan. Mbak Ana sudah hadir juga ya. Dapat sinyal, Mbak. Tadi berapa kilo sinyalnya, Mbak? Sekarang naik nggak sinyalnya? Ya. Karena alasan lagi, Coach, nggak ada sinyal. Besok Coach mati lampu, padahal dimatiin itu lampunya. Karena mau tidur. Pinter ya. Oke, baik. Siap ya. Ini yang up. Ini sekarang yang normal dulu. Normal. Halo teman, normal. Oke, normal ya. Oke, semut. Gajah. Besar. Abnormal. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah semut. Besar kecil. Gajah semut besar kecil. Kecil besar. Nah, jadi gajah semut harus di kecil besar. Oke, perhatikan, ini baru satu ya, oke. Nanti kalimatnya gajah semut ya kan kambing, bingung lagi ya. Coba 2 ya. Cukup 2. Ingat, abnormal. Abnormal. Ya, Mbak Siti Singapura, baru hadir Singapura, Mbak Siti, ya, oke ya, baik, ya, abnormal. Semut, Besar. Gajah, Kecil. semut dan gajah, Besar kecil. dannya dia harus dong, besar dan kecil, dia Pak, besar dan kecil, begitu, ya, harus sesuaikan, kan ada dannya. Ya, kecuali ini semut gajah besar kecil boleh. Kalau ada kata dannya ikuti. Ini jangan mengurangi, nggak boleh mengurangi itu ya. Kalau 1 kilo dikasih 1 kilo, jangan 9 on. Pertanyaan. Oke, perhatikan. Abnormal. Gajah dan semut. Besar. Kecil dan besar. Ada yang kecil dan besar, besar dari kecil. Masya Allah. Ulangi ya. Ini nggak kompak ya. Ini abnormal, Ibu. Abnormal ya. Setting dulu. Hai otakku, aku mau abnormal dulu ya. Oke, siap? Siap? Abnormal. Ya. Semut dan gajah. Besar dan kecil. Oke. Gajah dan semut. Kecil dan besar. Oke. Gajah-gajah dan semut-semut. Kecil-kecil dan besar-besar. Ada besar kecil besar kecil besar kecil. Ini sebenarnya latihan untuk menginstruksikan antara ucapan dan gestur. Ketika kita berucap yang abnormal, berarti yang normal itu sudah biasa. Ya, sudah biasa. Tapi ingat, jangan sampai nanti pas sudah lagi formal, ngomong formal malah abnormal juga. Ngomongin kesedihan, dia bahagia. Ya kan, alhamdulillah.
Ibu saya baru saja meninggal. Saya happy banget. Ya ampun. Masya Allah. Ternyata baru dapat ilmu abnormal dari Coach Saiful. Langsung. Astagfirullahaladzim. Anak durhaka. Begitu dia. Aduh ya. Ingat. Oke ya. Oke cukup. Kali ini anak-anak semuanya cukup ya permainan kita. Kita belajar semut dan gajah. Dan kita harus ketahui bahwa semut itu adalah besar dan gajah itu kecil. Ingat ya, kasih tahu ke anak-anaknya. Masuk ke otak, anaknya protes. Mak besar, kecil katanya. Saya ini abnormal, kamu normal. Kata Coach Saiful, kalau abnormal itu keren. Udah berantem, bapaknya nengahin. Apa nih, kenapa nih? Bapaknya langsung, mana nomor telepon Coach Saiful? Teleponnya. Halo Coach, kamu jangan bikin gila keluarga saya ya. Oke ya, siap? Cukup ya. Ini mengekspresikan. Jadi biar kita tahu, ketika bilang ada dua, kecil. Nah, kecil juga harus begini. Jangan, coba semut itu kecil. Kecil begini. Ini menonjok. Nggak bisa. Makanya harus apa? Nah, itu juga dibiasakan ya. Oke, sekarang satu lagi, sebelum saya ke materi. Satu lagi. Coach izin ke belakang dulu. Jangan lupa balik lagi ya. Ke belakang bingung keluar dia ke rumah mertuanya. Kenapa diusir? Oke. Cukup ya, Bunding ketawanya ngakak banget ya, aduh bahagia. Pokoknya bahagiakan orang lain, maka engkau bahagia ya. Mas Siti juga sama nih ya. Oke. Ada yang izin ke belakang. Ntar lagi, Coach izin ya, mau ke samping dulu, ketahuan. Diomelin suaminya. Satu lagi, Coach izin tidurin anaknya ya. Terus ibunya sekalian, Coach. Oke, sekarang aduh Mbak Binti sekarang sudah tertawa lepas ya. Tangannya sudah mulai bergerak. Tapi juga ketika tangannya juga bergerak jangan hiperaktif. Kata Coach kalau ngomong tangannya harus bergerak. Harus bergerak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menyampaikan bahwa Masya Allah, baru ngomong salam sudah begini-begini. Tar dulu, slow. Repot, apalagi kalau dibawanya lagi bawa pisau. Lupa habis dari dapur, mau ngomong. Ya kan, pisaunya masih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bawa centong, segala macam ya. Jadi mama sebenarnya banyak waktu luang. Contohnya, ya kan, lagi masak, lagi goreng, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan menu hari ini, yaitu tempe goreng. Simple cara buatnya. Pertama, harus panaskan minyak. Yang kedua, tempenya harus kita potong-potong sesuai selera. Dengan gambar hati, bisa kita potong pakai hati. Gambar bata, kita potong pakai bata. Tapi ingat, jangan sampai gosong. Nah, kayak gitu kan enak. Ngomong. Jadi sebenarnya bisa. Cuma karena sering banyakkan rumpinya, akhirnya ngeblank. Oke ya? Siap. Aduh, Mbak Siti tertawa lepas ya. Bahagia saya. Duh, dari Depok ke Singapura terdengar loh. Ketawa. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Perutku kaku. Ada yang, kalau perutnya kaku, kalau kaku kan itu biasanya kayak, kalau kaku, syaratnya gampang. Kalau kanebo kering itu harus dikasih air. Kalau perutnya kaku harus minum. Ya. Langsung minum tuh. Mana minum? Jangan minum es juga. Nanti kaku juga. Di sini jadi frozen. Nah, repot juga. Oke ya. Baik, sekarang siapa yang mau praktek? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih virtual jempol dulu untuk Mbak Siti Untama. Happy nih, kayaknya bisa sampai jam 2 malam nih. Aduh ya. Oke, silakan
Oke, jadi saya hostnya Jangan, dulu ya. Coach. Beda orientasi besok. Oh, besok orientasi. Asik. Iya, Keren, ya. dapat tugas lagi. Oh iya, bagus Bu, keren Bu. Ya, oke. Sekarang Mbak Sinti Muntama, saya akan jadi hostnya dulu. Ya, Coach Fadil sudah siap nih ya. Oke, baik ya, Mbak Sinti Muntama. Mau menjelaskan tentang apa judulnya? Judulnya apa Mbak Sinti Muntama? Tips menghilangkan rasa malas, Coach. Oke, menghilangkan rasa malas. Oke, siap ya. Menghilangkan rasa malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin semuanya, alhamdulillah peserta masih 1000 orang komplit di sini. Kita akan mendengarkan pembicara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Yang beliau adalah pakar dari motivator terkenal, pakar psikologi, pakar anak juga yang akan menjelaskan tentang menghilangkan sifat malas. Oke, kasih aplaus, tepuk tangan dulu kepada Dr. Haja Siti Muntama. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Syaiful yang saya hormati dan kepada Coach Ridwan, Ayo lo. Coach Fadil yang Ada saya hormati. apa dengan Coach Ridwan? Ayo. Oke, lanjut. Dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Saya di sini mau memberikan judul tips menghilangkan rasa malas. Ada 2 poin. Yang pertama adalah paksa, yang kedua adalah ingat. Yang pertama adalah paksa, niat memaksa apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan. Jadi, kalau kita mau bangun tidur, itu kalau kita kadang malas, itu harus paksa dulu. Ada niat di hati, dipaksa, mata dipaksa, melek, kaki dipaksa untuk jalan kaki ke kamar mandi, wudhu dan ibadah. Terus, yang kedua adalah ingat. Kita ingat kepada Allah, ingat kepada tujuan, ingat kepada orang-orang yang kita akan bahagiakan. Jadi, kalau udah paksa dan ingat, insya Allah, apa yang kita akan jalani satu hari itu dan satu hari yang akan datang, akan terkendali. Berikut tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih virtual applause. Aduh, keren ya. Ternyata tipsnya adalah apa? Paksa dan ingat ya. Paksa diri dan ingat. Keren ya. Sudah bagus. Mungkin Coach Fadil mau ngasih penjelasan atau penilaian? Kalau enggak saya lanjut ya. Baik ya, Mbak Sinti Muntama sudah keren, waktunya 5 menit maksimal. Dan sekarang tidak sampai 2 menit, hanya 1 menit 30 detik. Keren, tapi dapat. Yaitu apa? Paksa dan ingat. Ya, paksa dan ingat. Perhatikan, ketika kita berbicara, walaupun itu cuma hanya 1-2 kalimat, sebenarnya itu kita lagi merefresh atau repetition dari apa yang kita dapatkan. Nggak mungkin Mbak Siti Muntama dapat materi paksa dan ingat, nggak mungkin langsung datang ujuk-ujuk, ya Allah kasih saya ilham, ya Allah kasih judul, ya Allah kasih judul, ya Allah masuk. Enggak, pasti ada latihan. Ada latihannya nggak Mbak Siti Muntama? Ada latihannya? Ada. Sebenarnya temanya nggak ini, cuma kan pas kemarin di rumah, ini pulang ke rumah ibu. Terus? Jadi agak sedikit mendadak. Oh gitu. Dadakan aja keren loh tahu bulat. Kayak Coach kalau misalnya ngisi live dadakan juga ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Dadakan aja begini. Apalagi kalau di prepare ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah keren. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti Singapura. Langsung datang, langsung on ya. Baik. Oke, kasih applause dulu. Semuanya. Kasih applause dulu virtualnya. Kemana applause-nya?
Aplausnya mana? Ketahuan yang tidak aplaus berarti sudah matanya sudah sayu-sayu, tinggal sedikit lagi bantal, ada kasur, nyalakan AC, mati lampu, tidur. Oke ya, baik. Oke Mbak Siti, silakan saya kasih waktu maksimal itu 5 menit ya. Silakan. Mau temanya tentang apa Mbak Siti? Temanya amburadul kok. Opo? Amburadul? Dadakan. Oh, temanya adalah dadakan. Oke, judulnya adalah dadakan. Oke, perhatikan. Oke, silakan Mas Siti. Assalamualaikum semuanya. Saya di sini cuma mau sharing aja dari ilmu yang saya dapat di sekolah-sekolah berikut sebelumnya. Kalau kita memang dari Mbak Siti Muntama tadi paksa dan ingat. Memang benar kalau kita bangun pagi, kita habis mandi, beri afirmasi pada diri kita sendiri. Kita bisa, maaf, kalau kita bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Dan satu lagi, sebagai pembisnis, kita harus tahu apa itu, kalau saya panggilnya ilmu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita cuman amati saja, tidak meniru atau tidak memodifikasi, sama saja kita di jalan tapi diam. Masih di situ semuanya? Masih ada, Bu. Masih. Saya kirain tidur, Pak. Dan satu lagi, sebagai pembisnis harus berjiwa besar. Jangan hanya dikritik sebelah, kita down. Jangan hanya karena kerikil-kerikil kecil, kita berhenti di tengah jalan dan nggak mau meneruskan lagi. Intinya semangat dan berjuang. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersedekah. Berbagi dengan sesama itu salah satu caranya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Saya catat poin-poinnya. Jadi juga teman-teman sebagai leader itu juga harus kinestetik juga, catat. Saya nggak biasa nyatet coach, saya tuh tipenya tuh cuma hanya mendengar saja. Ya, itu kayaknya dari lahir coach, jadi denger aja. Nulis nggak bisa saya. Saya nulis cakep kalau pas di handphone aja cakep nulisnya. Kalau di buku amburadul. Nggak bisa begitu, kita nggak bisa ngeblok sama ketidakkemampuan kita. Ya kenapa? Karena kita merasa tidak mampu. Satu, coach saya itu orangnya nggak bisa dengar, saya orangnya nulis. Terus melihat gimana? Biarin aja yang ngomong tuh siapa, yang penting saya nulis aja apa yang ngomongin. Ya nggak bisa juga, masa ketemu orang bawa catatan. Ngomong enggak apa enggak. Nggak berani ngomong, akhirnya pas surat-suratan, sobek sini, kasih kertas, sobek. Assalamualaikum. Oh. Lawannya juga sama, dia nggak bisa ngomong juga, kasih contekan lagi. Waalaikumsalam, kasih kertas lagi. Nah ini gimana kalau surat-suratan? Jadi harus oke. Baik ya, Mbak Siti sudah oke, dapat. Ternyata kalau saya ambil kesimpulan, ini teman-teman, ini buat materi juga. Ada dua yang harus kita ketahui. Prinsip dari kedamaian atau mungkin prinsip dari penjiwa besar. Apa yang pertama? ATM. Yang kedua, jiwa besar. Amati, tiru, modifikasi. Kalau kita hanya amati saja, maka apa? Kita berjalan tapi diam. Ya, kalau kita tiru, amati, tiru, itu sudah oke. Sudah kita jalan dan kita sudah berbicara, tapi kita nggak mau melangkah, nggak mau kreasi, yaitu dimodifikasi. Itu yang pertama. Makanya amati, tiru. Jangan ATP, amati, tiru, plek. Nah, sudah. Copy paste keren. Copy paste keren. Nah, kalau pas sudah
di Facebook, komen, apa komennya? Izin share coach ya. Alhamdulillah izin share coach ya. Begitu aja. Itu kayaknya kalau komen itu di Facebook bisa sampai 99 kali izin share. Belum dibaca, langsung izin share. Minimal dibaca dulu. Oh, maknanya ini dicatat. Kalau nggak dirubah kata-katanya boleh. Emang nggak boleh coach di copy paste? Boleh saja. Siapa yang nggak boleh izin share? Nggak apa-apa. Maksudnya begini. Dibiasakan ketika ada sesuatu, baca dulu, pahami, boleh copy paste silakan. Nanti di note handphone atau di buku, Anda tulis sendiri. Saya sudah ketahuan dari karakter sini ada salah satu tim kita, ya, tim kita ketika saya berbicara apa, itu ada beberapa langsung ditulis dan itu dijadikan status. Ada yang jadikan wall, ada yang jadikan kata motivasi. Mau tahu siapa orangnya? Mau tahu? Karena saya perhatikan Facebook teman-teman. Sampai sedetail itu saya memperhatikan. Mau tahu? Mau tahu? Yaitu Kak Ros. Mbak Rosnita. Kasih tepuk tangan dulu ke Mbak Rosnita. Oke. Baik ya. Mbak Ros, sekarang saya mau tahu ya. Silakan Mbak Ros, bagaimana ini public speaking juga, tapi public speaking lebih ke interview. Bagaimana itu Mbak Ros bisa mendengarkan, terus menulis, menyimpulkan, dan bisa pasang di status. Itu keren. Ya, keren. Karena apa? Jarang orang yang punya kemampuan itu. Kadang kemampuannya saya bisa copy paste dari dulu. Jadi gurunya mengajarkan saya adalah copy paste, ya kan? Copy paste, copy paste, copy paste. Pas di copy ternyata itu apa? Lagi nyaci maki orang, di copy, di paste, caci maki orang juga. Ini nggak boleh. Ya, oke. Kak Ros, the floor is yours. Silakan Kak Ros sebelum menyampaikan, sebelum pertanyaan saya, silakan nanti public speak-nya tentang apa. Monggo Kak Ros. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Coach Saiful dan Coach Will sudah memberikan waktu buat saya. Kalau ditanya soal postingan tadi ya, soal motivasi atau yang status-status Coach Saiful, sebetulnya nggak semuanya saya catat sih, Coach. Saya lebih diingat ke memori saya. Kan? Setiap apa yang Coach Saiful sampaikan, lalu saya ingat gitu. Apa yang Coach Saiful tulis, saya ingat gitu, apapun itu. Dan selalu saya ingat gitu. Jadi ketika saya membuat status, saya usahakan ATM dari apa yang pernah Coach Saiful buat di statusnya gitu. Siapapun itu, status siapapun itu, ketika ada hal-hal positif dalamnya, saya selalu ambil hal positif tersebut dan saya tanamkan dalam diri saya. Selama itu hal positif ya Coach ya. Tapi kalau itu hal negatif yang ambil gitu. Kemudian soal ATM juga, itu saya selalu diajarkan oleh leader saya, DU saya, untuk tidak membiasakan diri untuk coba status orang lain. Kita harus membiasakan diri untuk ATM yang seperti tadi Coach Saiful sampaikan, kita harus amati, tiru, dan modifikasi. Makanya saya selalu praktekkan itu di sosial media. Saya tidak membiasakan coba status orang lain gitu, karena ketika kita coba, maka kita seperti merusak karya orang lain. Ya, paling itu aja sih soal postingan saya ya Coach ya. Itu aja. Terima kasih Coach Saiful dan Coach Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, namanya seorang leader juga harus memperhatikan murid-muridnya, harus memperhatikan timnya. Seorang guru juga harus memperhatikan detail bagaimana karakter murid-muridnya. Coach Fadil bukan hanya memperhatikan lagi murid-muridnya, karena dia adalah sebagai kepala sekolah, memperhatikan gurunya, memperhatikan anak-anaknya. Beliau, kalau anak-anak kalau udah Coach Fadil datang itu sudah berumun. Hai Coach, mau main apa lagi? Masya Allah. Insya Allah nanti kapan-kapan saya mau main ke Cikeas ya, ke tempat beliau. Jadi beliau tuh kerjaannya itu bermain ya. Bermain aja dibayar loh, asik banget ya. Oke, baik. Jadi cukup untuk materi di public speaking prakteknya.
Dan insya Allah teman-teman sudah dapat poin-poinnya ya. Poin-poinnya sudah dapat, tinggal dipraktekkan. Ya, karena waktu sudah jam 12.16, ini sampai jam 12, sampai jam 10.30, sampai jam setengah 11. Sepakat ya? Sepakat ya? Saya akan kasih materi fundamental terapeutik, dan silakan teman-teman harus cepat menjawab tanpa harus dipikirkan lagi. Ya, maksudnya apa? Ketika jawab masih mikir, berarti belum ada datanya. Ya, ingat, ketika jawab masih mikir, berarti belum ada datanya. Apalagi pas jawab bingung. Ini saya mau jawab apa ya? Yang repot lagi, ini pertanyaannya apa ya? Ini repot. Oke ya? Siapkan pulpen dan catatannya. Oke? Gerak. Wow, suara apa itu? Toke. Oke. Oke, tolong di mute ya. Silakan di mute semua. Perhatikan, ini penting. Ya, psikofundamental terapeutik ini lebih banyak memahami mental, menilai mental kita, ya, menerapi mental kita dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, yang pertama, silakan jawab. Tulislah kelebihan dan prestasi Anda. Silakan, saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah, pertanyaan berikutnya, apa kekurangan atau sifat negatif Anda sebagai pekerja, pengusaha, atau pengajar, atau apapun bisnisnya? Silakan. Apa kekurangan atau sifat negatif Anda? 30 detik dari sekarang. Kalau sifat negatif aja masih mikir, berarti nggak terasa. Baik, pertanyaan yang ketiga. Kira-kira 5 tahun ke depan, nih, 5 tahun ke depan, Anda sedang apa dan ada di mana? 5 tahun ke depan. Coba targetnya, kondisinya, atau mungkin dengan kehidupannya, kesejahteraannya. Pikirkan, 5 tahun ke depan, Anda sedang apa dan di mana? Kalau orang yang punya visual jelas, kalau orang yang punya tujuannya clear, detail, paham 5 tahun ke depan mau apa, ini penting. Ini salah satu adalah metode grid, yaitu apa? Visioner. Jadi apa? Masa depan. Berpikirnya ke depan. 5 tahun ke depan Anda sedang apa dan di mana? Jangan sampai 5 tahun ke depan saya masih di sini dan nggak kemana-mana, coach. Wah, repot ini. Ya. Berikutnya, nah, jika Anda diberi uang 1 miliar, akan digunakan untuk apa? Akan digunakan untuk apa?
tulislah dengan detail dan harganya. Ingat, 1 miliar. Ya, untuk apa? Misalnya untuk apa silakan ya. 1 miliar ini ada di tangan, ya, ada di tangan. Itu untuk apa? Detail. Harus ditulis. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus ada terinci. Terinci. 1 miliar. Ingat ya, 1 miliar nolnya ada berapa? Jangan bingung. 1 miliar nggak tahu coach nolnya ada berapa. Detail dan terinci. 30 detik dari sekarang. Detail dan terinci. Hitung. Jangan sampai kelebihan. Nggak boleh. Sisa juga nggak boleh. Kalau sisa balikin lagi. Kalau sisa transfer balik ke saya ya. Anggap nih saya transfer semua ke rekening teman-teman. Klik. Sudah masuk 1 miliar. Dan silakan mau gunakan untuk apa? Detail. 10, 9, 8. Jangan bingung. Coach bingung coach. Saya balikin lagi aja. Saya takut. Nah ini repot ini. Berarti nggak mengafirmasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Tuliskan orang yang paling Anda benci. Yang teringat di pikiran itu siapa? Tuliskan orang. Kalau namanya tuliskan berarti sebut namanya. Ya, sebut namanya. Tuliskan namanya. Jangan orang yang saya benci adalah orang kafir. Wah, bukan begitu. Orang jahat, bukan. Tapi tuliskan namanya. Tuliskan orang yang paling Anda benci. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Silakan. 20 detik dari sekarang. Berikutnya, sudah ya, tolong tulis namanya. Saya tidak mau ada kata yang umum, tapi harus mengkerucut nama. Ya, Anda pasti punya bayangan dan Anda pasti kenal itu orangnya. Dan Anda pasti ingat terus itu mungkin pernah menyakiti Anda atau mungkin Anda pernah juga menyakiti mereka. Dan mungkin sampai sekarang Anda masih benci dan memendam kebenciannya. Tuliskan. Mau yang kemarin, atau mau yang lusa, atau mungkin yang 1 tahun, 10 tahun, atau yang 20 tahun, silakan. Ya, tulis namanya. Berikutnya, tuliskan orang yang Anda paling suka. Tuliskan nama orang yang Anda paling suka. Tulis. Tuliskan. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah biasa. Mungkin ada orang lain yang mungkin Anda tulis silakan. Tidak apa-apa. Sudah? Berikutnya. Suasana apa yang Anda paling tidak sukai? Suasana apa yang Anda paling tidak sukai? Ya, suasana apa yang paling Anda tidak sukai itu apa? Gak mungkin. Saya mah suka semua kok. Di mana juga saya suka. Makan ikan asin juga suka. Nggak makan garam juga suka. Nah ini suasana. Suasana apa yang Anda paling tidak sukai? Yang terakhir, suasana apa yang paling Anda sukai? Sudah? Sudah ya? Teman-teman boleh nanti di screen atau di foto boleh. Silakan materinya. Saya akan stop share. Oke ya, teman-teman sudah ada. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Saya akan Oke, sekarang pertanyaannya adalah tadi ada pertanyaan yang pertanyaan tentang tuliskan nama orang yang Anda benci. Ya. Yang sudah menuliskan namanya yang benci, silakan kasih virtual jempol. Yang sudah menuliskan namanya, ada yang menuliskan nama langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang menuliskan nama ya. 6, 7, 8, 9, 10.
Baik. Oke. Sekarang saya akan pilih salah satu. Saya akan tanya salah satu. Ini penting, mohon maaf. Ya, ini penting dasarnya. Kok kenapa ini pertanyaan ini yang harus saya detailkan? Belum yang lain. Sebenarnya yang lain juga akan saya detailkan karena waktunya. Sekarang saya Mbak Nur Anissa. Coach yang tanah nggak tahu harganya. Ntar tanya ini lurahnya ya. Terus nanyanya ke siapa? Tanah kira-kira saja ya, nggak apa-apa kok, detail banget. Tapi bagus loh, bagus, detail banget coach. Sementara coach ya, saya tanya lurahnya dulu, ini tanah harganya berapa? Mau yang satu gerobak, apa yang satu ini? Satu. Baik, Mbak Nur Anissa. Mbak Nisa, Coach, ya. tadi saya bertanya bahwa ada yang Mbak Nisa benci ya? Ada Coach. Ada ya, dan sudah ditulis namanya di situ? Sudah. Oke, saya nggak mau tahu namanya. Pertanyaannya, oke saya kasih inisial aja. Yang Mbak Nisa tulis namanya itu masih keluarga dekat? Enggak. Oke, teman? Iya. Teman sekolah? Iya. Oh, kok saya tahu ya? Aduh. Teman sekolah ya, dan satu kampung ya? Betul, Coach. Aduh. Dan itu juga nggak jauh rumahnya dari situ, Mbak? Iya, betul. Tahu ya? Aduh ya. Oke, nggak jauh rumahnya dan sesekali sering ketemu pas ada pertemuan atau apa, pernah ya? Pernah sekali. Sekali, oke. Sekarang, sudah berapa lama Mbak Nisa membencinya? Udah lama banget, Coach. Udah kejadiannya waktu itu kelas 1 SMA, kalau nggak salah. Masya Allah. 1 SMA berarti, kalau sekarang berarti ada 10 tahun? Ada 12 tahun. Masya Allah ya. Keren ya, keren banget. Asik banget. 12 tahun itu teman SMA dan sampai sekarang Mbak Nisa masih menyimpan bencinya. Keren. Saya katakan itu asik banget. Pertanyaan berikutnya. Apa yang membuatnya Mbak Nisa itu benci? Jadi karena mungkin dulu kita dekat, Coach. Ya. Jadi dia tahu permasalahan keluarganya saya. Oke. Terus dia umbar-umbar ke orang lain gitu sampai rame. Oke. Terus? Terus sampai satu kampung rame deh, Coach. Pokoknya sampai mempermalukan keluarga. Keluarga saya gitu. Meskipun emang saya tuh sedang mencoba untuk dari dulu juga dari waktu pernah ketemu waktu pulang dari seminar Bogor kalau nggak salah, pas-pasan ya sama Coach Saiful juga untuk bisa memaafkan orang lain. Qadarullah ketemu tuh di stasiun sama orangnya, Coach. Masya Allah. Terus? Ya, saya coba buat nyapa, tapi dia kayak yang nggak mau ketemu gitu. Oke. Jadi sampai sekarang belum ketemu lagi sih, Coach. Oke ya, pertanyaannya berarti intinya adalah menjelek-jelekan lah ya kan, mengumbar aib ya kan keluarganya karena tahu dan sampai satu kampung tuh tahu semua ya. Iya. Itu yang membuat Mbak Nisa sampai sekarang masih benci ya? Iya, Coach. Masih ada kesel. Tapi kalau misalnya kadar benci sama dulu sih nggak terlalu ya, Coach. Karena mungkin kadang suka lupa. Cuman kalau diingat siapa orang yang paling dibenci ya, ingatnya tuh ke dia gitu. Masya Allah.
Kalau Mbak Nisa bahasanya adalah kadar benci, berarti masih menyimpan. Kalau namanya kadar, berarti masih ada timbangannya, masih ada beratnya. Ingat, ya, kadar benci. Berarti kalau walaupun kadarnya misalnya 100%, sekarang kadar saya 20% membencinya coach, tapi kadang naik lagi 100%. Kalau pas ketemu langsung ingat lagi. Dan kalau ketemu ingat lagi di mana keluarga saya dicaci maki, keluarga saya itu dihina gara-gara dia ucapannya, si mulut dia. Dan itu sampai sekarang pun saya masih membencinya. Perhatikan, 12 tahun Mbak Nisa benci gara-gara disebar aibnya keluarganya dan sampai satu kampung tahu. 12 tahun menyimpannya. Mbak Nisa, atau mungkin teman-teman semuanya, kalau kita ketahui, ingat ya, karena kebencian itu merembetnya, itu akan sampai seterusnya kalau kita masih menyimpan. Ingat, bisa jadi teman Mbak Nisa yang Mbak Nisa sekarang benci, bisa jadi dia itu sudah nggak pernah lepas tahajudnya. Bisa jadi dia sudah nggak pernah lepas 5 waktunya. Bisa jadi dia sudah nggak pernah lepas sedekahnya. Bisa jadi dia sudah 10 tahun dia bertobat. Bisa jadi kebaikannya lebih banyak daripada Mbak Nisa. Sekarang kalau saya tanya Mbak Nisa, yang rugi temennya atau Mbak Nisanya? Kalau kondisi Mbak Nisa temennya sudah begitu. Saya, Coach. Nah, perhatikan. Kalau temennya 10 tahun dia sudah bertobat, dan dia menjaga sholatnya, dia menjaga tahajudnya, atau mungkin juga menjaga sedekahnya, dan berbuat baik sama orang tua, sudah memahami atau mungkin melakukan meminta maaf kepada semuanya. Tapi Mbak Nisa sendiri yang merasa difitnah, yang merasa dihina, dan tidak mau memaafkan, sebenarnya level Mbak Nisa sama temennya itu sama. Ingat ya, levelnya itu sama, berarti sama-sama menjadi pembenci. Ya, seharusnya itu apa? Saya pernah di bukunya di Hypnopersonal Problem bahwa nasihat baik nasihat itu tidak hanya datang dari orang-orang soleh, tidak hanya datang dari orang-orang baik saja, tidak hanya datang dari orang-orang yang membantu kita, tidak hanya datang dari orang-orang kaya. Tapi apa? Nasihat baik itu bisa datang dari orang yang mencaci maki kita, yang menghina kita, yang memfitnah kita. Nah, kondisinya kalau misalnya Mbak Nisa 12 tahun masih ingat kadarnya masih ada kebencian, berarti Mbak Nisa tidak menerima nasihat itu. Ya, ketika Mbak Nisa tidak menerimanya dan nggak mau mengejarnya dan nggak mau ikut, walaupun mungkin Mbak Nisa bahasanya adalah disakiti, tapi nggak mau mengampuni atau nggak mau memaafkan, sama halnya Mbak Nisa lagi menyimpan kebencian. Selama 12 tahun, Mbak Nisa sama teman Mbak Nisa itu sama kondisinya. Ya, jadi ingat ketika pertanyaan ini ada di Mbak Nisa, ketika pertanyaan ini akan terus lagi ada di Mbak Nisa, dan siapa orang yang paling dibenci, seharusnya itu sudah tidak ada lagi. Ya, jadikan hikmah dan nasihat ketika itu. Sarannya gimana? Temui. Kalau itu dekat rumahnya. Apapun kondisinya temui. Ketika Mbak Nisa nggak mau apapun alasannya, harus temui. Karena Pak itu menjadi hambat. Jadi konsepnya, kalau konsep Rasulullah, ya semoga kita bisa mengikutinya. Ada orang yang melempar batu, melempar kotoran. Apa yang terjadi ketika pada suatu hari, 1 kali dilempar batu, lempar kotoran, 2 kali, 3 kali. Pas di hari berikutnya, ya, pas ketika Rasulullah mau lewat, beliau bingung. Ini mana yang lempar batu saya? Mana yang biasa caci maki saya? Mana yang biasa ngelempar kotoran? Ternyata ada sahabatnya ngasih tahu, ya Rasul, itu yang biasa ngelempar batu, yang biasa mencaci maki, yang biasa ngelempar kotoran, sekarang terbaring sakit semalam. Apa yang di benak Rasulullah? Apakah balik membenci? Apakah balik akan membunuhnya? Apakah balik akan mencaci maki? Tidak. Bahkan beliau sendiri yang pertama kali menjenguknya. Masya Allah. Perhatikan, beliau sendiri yang pertama kali menjenguknya. Pas ketika datang, ya ke orang yang membencinya, yang sering melempari batu,
Dan ternyata orang itu kebingungan sampai takut, ya Rasul, ya kan, jangan bunuh saya nggak bisa ngapa-ngapain, tolong jangan bunuh saya. Bayangin. Dan apa yang terjadi? Rasulullah, saya di sini semenjak kamu, ya kan, si fulan atau kamu yang pernah lempar batu atau mungkin kotoran, itu sudah saya maafkan. Dan saya ke sini hanya pengen berdoa agar kamu cepat sembuh. Akhirnya apa? Saya minta air. Saya bingung. Masih belum percaya. Masih belum percaya. Minta air. Air apa? Air raksa. Oh begitu kan. Bahasanya begitu. Tidak. Saya meminta air putih. Ambil air putih. Dan apa? Rasulullah bertawasul. Dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah sahabatku, keluargaku yang pernah mungkin berbuat zalim kepada aku, sembuhkanlah atas izinmu ya Allah. Akhirnya apa? Diminumnya dan apa? Baikan, dan dari itu juga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah ya. Perhatikan. Berarti sebenarnya bersyukur kalau Mbak Nisa punya hikmah, punya cerita. Dan itu seharusnya jadikan cerita hikmah. Maka insya Allah 12 tahun membencinya, plong tidak apa-apa. Itu penting. Ya, Manisa ya. Siap. Ya, Manisa ya. Ingat, Ya. jangan sampai levelnya Manisa sama. Kalau mau naik derajat, perhatikan. Kalau mau jadi amal soleh, maka datengin rumahnya dan minta maaf. Kalau menjadi amal salah, cukup balik membencinya. Padahal itu bukan artinya. Ingat ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mbak Nisa berbuat baik itu kebaikannya buat diri sendiri. Wa in asatum falaha. Mbak Nisa berbuat jahat, kejahatannya akan dibalik pada diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau Mbak Nisa berbuat, sebenarnya apa, ketika Mbak Nisa masih membencinya, maka kebencian itu akan balik bukan ke temannya, tapi akan balik kepada Mbak Nisa sendiri. Ya. Jadi silakan Mbak Nisa segera mungkin telepon, ketemuan, ajak, ngobrol dan peluk temennya dan minta maaf. Kok kan dia yang salah? Kok saya harus minta maaf? No. Ingat, konsep istighfar adalah saya salah, saya akan perbaiki diri dan ampuni saya. Itu ya, penting. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman ada yang sudah membencinya, baik, karena waktu, ya, saya minta 2 menit lagi. Sekarang yang sudah menuliskan nama-nama yang dibenci, ya, boleh bukunya itu, ya, boleh saya minta 1 lembar disobek, ya, disobek dan tuliskan namanya tadi yang teman-teman benci. Silakan. 20 detik. Disobek, tuliskan namanya, nggak apa-apa. Disobek, tuliskan namanya. Tulis namanya. Sobek buku kecil, tulis nama yang teman-teman benci. Sudah? Sudah? Kalau sudah, dan taruh kertasnya di tangan kanan. Ya, taruh kertas tangan kanan, genggam. Ya, taruh kertasnya di tangan kanan, genggam. Saya nggak ada coach, nggak apa-apa. Ikut aja, nggak apa-apa. Ya, taruh kertasnya di tangan kanan dan genggam. Ya, genggam. Baik, ikuti kata-kata saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanpa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan di mute semua, nggak apa-apa. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya Allah, Ya Allah, di kertas ini di kertas ini ada nama ada nama orang yang telah menyakiti saya. Dan saya sudah bertahun-tahun membencinya. Saya sadar bahwa saya salah. Malam ini, ya Allah, berikanlah hidayah
buat saya untuk bisa memaafkan nama yang ada di genggaman tangan saya. Malam ini saya ikhlas menerima segala cacian, hinaan yang telah dia lakukan. Hari ini, malam ini, saya harus menjadi orang yang bisa menahan amarah, harus bisa menjadi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Hari ini saya ingin membuka pintu rezeki saya yang tersumbat karena sifat benci saya. Hari ini saya akan membuka keran rezeki saya yang selama ini saya tutup rapat karena kebencian saya. 15 tahun saya sudah membencinya. Tapi saya yakin Engkau ya Allah Maha mengampuni. Jadikanlah ini nasihat dan hikmah untuk menjadi pelajaran. Amin. Ya, ingat ketika teman-teman sudah dapatkan ini, buang jauh-jauh nama dari tulisan itu, dan teman-teman kalau masih ada nomor teleponnya, kalau masih ada kontaknya, telepon, SMS, WA, gimana pun caranya, janjian, temui. Kalau yang dekat temui, kalau yang jauh nanti kapan janjian. Ya, ingat siapa yang duluan minta maaf walaupun dia dizolimi itu lebih keren. Anda akan 2-3 kali lipat naik derajatnya dari orang yang sama-sama membenci. Ya, baik. Insya Allah akan saya lanjutkan lagi materi-materinya. Mudah-mudahan bermanfaat agar jangan sampai sifat kebencian kita menjadi tersumbat karena kita membenci orang. Jangan sampai rezeki kita terhambat gara-gara kita membenci orang lain. Ya. Dan ingat, silakan jadi PR 1 miliar tadi, silakan teman-teman hitung berapa persen yang lebih banyak akhiratnya, berapa persen yang lebih banyak dunianya. Kalau ternyata lebih banyak dunianya daripada akhiratnya, banyak-banyak istighfar. Ya, itu baru seandainya jikalau. Ingat ya, seandainya jikalau. Kalau 1 miliar itu lebih banyak akhiratnya, banyak-banyak bersyukur. Berarti Anda sudah mengafirmasi. Kalau seimbang, ya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu kebutuhan atau salah satu penyemangat buat teman-teman semuanya. Ingat, mungkin sekarang baru jikalau seandainya umpama. Suatu saat 1 miliar itu ada di rekening teman-teman dan teman-teman harus bisa menjelaskan detail apa yang sudah ditulis. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya karena sudah jam 11 kurang. Mudah-mudahan bermanfaat pada materi hari ini. Masya Allah ya. Pak, tadi pagi dari mulai kita canda ketawa, ngomongin semut, ngomongin gajah, gajah bilangnya kecil, semut bilangnya besar. Terus kita ngomongin lagi tentang kebencian, terus kita ngomongin lagi tentang public speaking, nikmat banget ya. Masya Allah, dan Alhamdulillah masih stay di angka 26. Dan ternyata teman-teman tidak ada yang ngantuk juga, masih segar-segar semua ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Ingat, sekali lagi saya pesan ya, mohon besar sekali lagi. Insya Allah kita akan hadir lagi bersama Mbak Asri, owner, Presiden Komisioner PT SR12 Herbal Perkasa. Alhamdulillah teman-teman free untuk masuk di Zoom besok. Ya, free. Tapi kalau teman-teman bersedekah silakan tinggal info saja Japri Mbah Husnul
mau sedekah Zumania. Ya, silakan. Japri Mbak Husnul mau sedekah Zumania. Ya, terus kalau misalnya teman-teman mau nge-share juga silakan, ajak sebanyak mungkin karena cuma hanya 70 orang. Insya Allah Zumania bukan hanya besok malam saja, akan ada Zumania yang lain. Zoom-nya untuk orang-orang yang bahagia. Tapi kalau Zoom-nya orang yang terlihat atau pura-pura bahagia, bukan di sini ya tempatnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu besok. Insya Allah Coach Fadil akan menjadi salah satu host ganteng juga. Dan saingannya sama gue ya. Ingat nanti ada Mbak Asri. Insya Allah beliau hadir. Mudah-mudahan kita akan tambah banyak teman lagi ya. Akan banyak teman lagi. Ini 30 orang. Maka nanti ada 70 orang yang hadir di sini. Komplit. Kita akan difoto rame berjejer semuanya. Ingat. Jangan sampai senyumannya hilang sampai besok malam ya. Harus menjadi hilangkan penyakit giring, hilangkan penyakit Gilbert. No giring, no Gilbert. Harus happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang paling pertama salamnya jawaban Bu Beda. Ya. Masya Allah. Nih, Bude Kan kita nyolong ya. salam kan bagus katanya. Oh, iya menang makanya Bu Beda ya. Nyolong salam. Yang lain dapat kebo, Bu Beda dapat sapi. Pedet. Oke, terima kasih Coach Syeful untuk rentetan sharing online mentoring untuk spiritual leadership for business owner and team leader ya. Jadi teman-teman di sini ini temanya dua sebenarnya kan, perannya dua sebagai business owner dan team leader ya. Jadi teman-teman punya bisnis sendiri ya. Masing-masing sudah berkembang dengan bisnisnya dan di sisi lain teman-teman punya peran sebagai team leader. Tim ini akan terus dikembangkan sampai timnya besar sehingga manfaatnya lebih besar lagi untuk teman-teman semua dan untuk umat dan saudara-saudara sekitarnya ya. Insya Allah this is not the end kalau bahasa Jawanya ya, Bu Beda ya. Jadi ini bukan yang terakhir, insya Allah. Walaupun rentetan online sharingnya ini di sesi ketiga, sesi terakhir ya. Tapi besok ada bonus nih buat teman-teman ya. Langsung ngobrol bareng, sinau bareng, belajar bareng sama Mbak Sri ya. Yang memang beliau sudah duluan naik kelasnya ya. Kita tinggal ngikuti supaya kerja kerasnya nggak sekeras beliau, pelajari triknya, tapi suksesnya bisa sama dan bisa lebih dari beliau ya. Apalagi yang muda-muda dan yang paling muda kan Bu Beda, insya Allah punya banyak peluang untuk yes. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan intinya kita nggak berhenti di sini, grup WA juga masih aktif gitu ya. Saya juga senang banget ya. Saya ini biasanya sharingnya sama guru-guru, sama kepala sekolah, tapi di sini saya ada energi tambahan ya. Oh, saya akhirnya ketemu tipe-tipenya Bu Beda, ada yang dari Bu Ana Fiatun, ada Mbak Eka Nurmala yang masih muda, Mbak Nur Anissa, ya ada Mbak Siti Nurjana, ada yang dari Singapura katanya kan Mbak Warsiti kan yang selalu setia dan senyumnya itu loh dari pertama on tuh nggak kurang kadarnya gitu, senyum itu lepas ya. Ada kawan saya, tetangga saya ini yang belum sempat ketemu nih, Mbak Desita Vicky ya. Insya Allah nanti kita jumpa lah di Ampera Garden ya, Coach. Oh, siap. Okay. Oh, oke. Oh, Mbak ya. Desita Vicky ya? Jaksel ya? Anak Jaksel dia Cilandak ya. Ada Mbak Oppo ini Bu siapa? Bu Levi ya? Masalah ya? Oppo A5S ya. Erwin. Bu Erwin ya. Oke, ada Mbak Husnul Khotimah yang telah resmi menjadi admin ya. Kemudian ada Mbak Dwi, ada Mbak Binti, Mbak Lastri. Ini namanya double atau memang diakunin aja ya? Lastri. Oke ya. Ada Mbak Yuni, Bu Yuliasi, ada Mbak SR12 Herbal Skincare ini ya. Mbak Anti. Oh ya Mbak Anti, Masya Allah. Mbak Anti, ada Ibu DU ya, Mbak Ana itu ya? Iya, Mbak Ana DU, Masya Allah. Mbak DU asal Temanggung. Dulu waiter loh, dulu cuma hanya resepsionis, sekarang sudah mempekerjakan banyak orang. Dulunya digaji, sekarang sudah gaji orang. Asik. Ada Mbak Ati,
Asken, ya, ada Mbak Rita, ada Mbak Rosnita, ada Mbak Neng, ada Mbak Nida, ada Mbak Lilia yang saya kalau lihat dia langsung lihat background-nya yang merah marun dengan tumpukan produknya. Ya. Setia nongkrong di situ ya. Ada Mbak Siti Muntama, ada Mbak Anissa Tusaida, dan yang belum saya sebut ada Mbak Rita Damayanti. Ya. Oke, alhamdulillah sudah saya sebut ya Bu Neneng ya, Bu Neneng ya. Alhamdulillah sudah saya sebut semua, mudah-mudahan ya. Insya Allah momen ini nggak cuma momen belajar bareng, jadi momen menyatukan energi ya. Saya tadi ngulik-ngulik satu kesimpulan sebenarnya, karena kan tadi materi banyak banget ya, yang sudah Coach Syeful sampaikan, teman-teman juga dari sharing banyak ya. Saya tadi nemu ya beberapa artikel, tumpukan-tumpukan artikel tentang air dan minyak ya. Air ini sering banget ketemu sama minyak, sebaliknya minyak sering banget ketemu sama air gitu ya. Tapi mereka tetap beda gitu ya. Mereka akan tetap berpisah, mereka tetap nggak bisa nyatu. Nah, teman-teman, alhamdulillah dipersatukan dengan minyak-minyak yang emang punya nilai lebih ya. Jadi kalau mau tahu diri kita siapa, lihat aja orang-orang sekitarnya. Ya. Jadi kalau mau tahu diri kita sekarang ini dan saat nanti mau jadi apa, kita lihat tetangga kita lihat teman-teman kita lihat orang-orang yang sering ngumpul sama kita. Itulah kita di masa depan, ya. Jadi kita kebentuk dari orang-orang sekitar, minimal tuh 5 ya, kalau bahasa itunya 5 inner circle. 5 orang-orang yang di sekitar kita itu yang sering ketemu, sering ngobrol, sering belajar bareng, itulah yang bakal ngebentuk kita, ya. Kalau kita cuma gaul sama orang itu aja, yang ngerumpi aja, yang ngedumel aja, ngeluh aja, ya kita akan jadi kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah kita punya 30 saudara di sini, dan insya Allah nanti besok akan jadi 100 saudara ya. Amin. Itu insya Allah orang-orang yang positif, karena mereka datang untuk belajar dan berbagi, otomatis kan energinya positif ya. Jadi itu saja kesimpulan sedikitnya, mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu buat kita semua, dan yang paling penting adalah saya yang belajar banyak dari semangat dan energi belajar para ibu-ibu keren di sini ya. Saya masih muda, saya belum punya bisnis yang betul-betul ajak, saya masih belajar bisnis ya. Tapi ibu-ibu di sini sudah mulai running dan sudah growing, dan saya ketinggalan jauh. Saya bersyukur punya Coach Syeful ya, ini abang saya, abang sekolah, abang daerah, ya kan, abang tanah air juga. Pokoknya intinya kita saling sinergi. Jangan tanah abang. Tanah abang. Ya, teman-teman sudah malam dan sudah mau masuk jam 11 ya. Saya juga izin tadi jam 10:30 sama istri ya. Sudah nambah setengah jam, nggak apa ya. Alhamdulillah teman-teman, tadi foto merahnya sudah saya sharing di grup ya. Sama foto foto sama tadi senyum Bu Bedah ya. Ada 2 foto yang malam ini saya sharing ke teman-teman. Itu menjadi bonus ya untuk menjadi penggembira sekaligus penyemangat nanti. Saya tunggu ya teman-teman yang belum temenan sama saya di Instagram ya. Silahkan di tag ya. Kalau sama Coach Syeful di sini mudah-mudahan pasti sudah semua ya. Saya ketikkan akunnya ya di kolom chat ya. Harus follow ya, wajib. Oke. Syefullah. Ya kan? Apa itu? Instagram. Instagram Syeful 82. Oh. L-nya 2. L-nya 2, Syeful 82. Follow Instagram, langsung saya seruduk follow back. Oh, langsung. Yang mau merapat dengan saya, boleh. Langsung ya. Ada di kolom chat ya, teman-teman. Fotonya supaya semarak gitu ya. Saya langsung ya, saya follow nih. Cakep. Luar biasa. Senang. Wah, saya aja belum di-follow. Luar biasa ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya rasa ini teman-teman ini orang-orang baik semua dan ilmunya sudah tinggi semua. Jadi saya pilih yang paling muda ya untuk pimpin doa ya, betul-betul untuk sebagai penutup kita supaya ilmunya nggak kemana-mana dan betul-betul dipraktekkan, kita bungkus gitu ya. Pembungkus ilmu selama kita seminggu, kita tutup dengan doa. Dan saya minta artis kita di batch 2. Halo? Bu? Tidur. Bah. Pimpin doa, Mbah. Penutup, Mbah. Doa, Mbah. Enda dapat berkah, Mbah.
Suaranya belum on. Suaranya Bu Eda, suara. Ya, iya. Oke. Ayo doa Mbak, doa. Oh, waktunya satu menit doa penutup. Satu Ya, menit Mbak. doa Mbak. Oke. Alhamdulillah kita berdoa dulu ya. Ya, Semoga ilmu malam ini bermanfaat. Kita amin. tutup. Kita tutup dengan apa, God? Al-Asri apa Al-Fatihah? Yasin. Bebas. Yuk, kita tutup dengan surat Al-Fatihah yuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat malam, God. Assalamualaikum. Selamat malam. Kayak orang Jakarta aja. Terima kasih teman-teman semua. Emang orang Jakarta aslinya. Oke, Aslinya Taman Mini, God. Ya, thank you teman-teman ya. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok. Mbak Anti, Mbak Si.